Allah yang berada di dalam diri kita membuat kita sanggup dan mampu menghadapi kehidupan ini, walaupun kadang-kadang tidak selalu mudah. Allah yang berada di dalam diri kita membuat kita sanggup untuk senantiasa berjalan di dalam hidup ini, di dalam naungan dan nama Tuhan. Kita mohon agar sepanjang hari ini, Roh Kudus mendampingi hidup kita, agar kita sanggup bersama dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita, bersama dengan Allah yang berada di tengah-tengah kita, kita sanggup menjadi putra-putri Allah di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Opa, oma, ibu, bapak, bruder, suster, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, semuanya selamat pagi. Semoga pagi hari ini kita bersama-sama merasakan damai dan berkat dari Tuhan. Khususnya ketika hari ini kita diajak untuk dapat semakin memaknai hidup kita secara utuh. Bersama dengan intensi-intensi misa hari ini, mari saudari-saudara yang terkasih, sebelum memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan hadir dan tinggal bersama kami. Mampukanlah kami untuk menjaga hidup tanpa celah di hadapan-Mu, agar kami semakin pantas menjadi kediaman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Aku, Zakaria, melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Aku lalu bertanya, "Kemanakah engkau pergi?" Maka ia menjawab, "Ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebar dan panjangnya." Lalu malaikat yang berbicara dengan daku maju ke depan. Sementara itu, seorang malaikat lain maju mendekatinya dan diberi perintah. "Larilah dan katakanlah kepada orang muda itu di sana, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah sabda Tuhan, akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan tinggal di tengah-tengahmu, demikianlah sabda Tuhan. Dan pada waktu itu, banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan dan akan menjadi umatku, dan aku akan tinggal di tengah-tengahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunkannya kembali dan menjaganya seperti gembala
menjaga kawanan dombanya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tanah orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, di dalam hidup ini kita tidak selalu mengalami sesuatu yang namanya kebahagiaan. Bahkan kerap kali yang kita alami adalah yang namanya penderitaan. Dalam situasi hidup kita sehari-hari, kita senantiasa punya tubuh kita ini, punya bagian-bagian tubuh kita ini yang digunakan untuk menopang kehidupan kita. Salah satunya adalah otak kita. Di dalam struktur otak manusia terdapat yang namanya otak reptil. Otak reptil itu membuat manusia seperti hewan-hewan kebanyakan memiliki 3 cara untuk menghadapi sesuatu di luar dirinya. Yang pertama yaitu fight. Jadi kalau ada kesusahan dilawan. Yang kedua adalah flee atau berlari. Jadi kalau ada kesusahan kemudian kabur dari kesusahan itu. Dan yang ketiga adalah freeze atau menjadi diam. Seperti kalau kita lihat orang yang sangat ketakutan bisa tiba-tiba diam, kaku dan tidak bergerak. Ketiga hal itu merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Akan tetapi hari ini dalam bacaan-bacaan inspirasi yang kita dapatkan dari sabda Tuhan, kita mengingat dan kita diingatkan bahwa Tuhan mengajak kita lebih daripada sekedar kecenderungan manusia kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup ini, ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, Allah mengajak kita untuk dapat kemudian tetap bertahan dan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Seperti Yesus yang berkata kepada para muridnya bahwa ia akan diserahkan ke tangan manusia, Yesus akan mengalami penderitaan. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa ya Yesus kok hampir selalu
mengucapkan kepada para muridnya, aku nanti akan menderita, aku nanti akan disalib, aku nanti akan wafat dan bangkit dari antara orang mati. Yesus ingin mengajak kita bahwa kita senantiasa sanggup dan mampu menghadapi itu semua. Dan alasannya jelas, ibu bapak, saudari-saudara, suster, opa, oma, bruder, dan rekan-rekan sekalian. Jawabannya ada di dalam nubuat Zakaria yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Karena Allah tinggal di tengah-tengah kita. Allah yang berada di dalam diri kita membuat kita sanggup dan mampu menghadapi kehidupan ini, walaupun kadang-kadang tidak selalu mudah. Allah yang berada di dalam diri kita membuat kita sanggup untuk senantiasa berjalan di dalam hidup ini, di dalam naungan dan nama Tuhan. Maka mari kita mohon agar sepanjang hari ini Roh Kudus mendampingi hidup kita, agar kita sanggup bersama dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita, bersama dengan Allah yang berada di tengah-tengah kita, kita sanggup menjadi putra-putri Allah di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Ekaristi Kudus ini Engkau telah menyegarkan kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putramu. Semoga kami semakin mengimaninya dengan mantap sebagai Mesias yang menuntun kami menuju hidup abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, seluruh harapan, cita-cita, niat baik kita sepanjang hari ini, pekerjaan, pelayanan, dan diri kita seutuhnya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.